Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Pada intinya, perubahan sosial adalah salah satu dampak dari globalisasi atau perubahan zaman. Perubahan sosial terjadi akibat berbagai faktor seperti perkembangan teknologi yang terus meningkat, persaingan pasar, hingga kondisi sumber daya manusia itu sendiri. Perubahan sosial dapat berdampak positif bagi kemajuan hidup masyarakat karena perubahan ini akan memunculkan berbagai inovasi yang memberikan kontribusi bagi berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi dan pendidikan. Namun, di sisi lain, tidak dapat dipungkiri perubahan sosial juga dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan nilai-nilai di masyarakat sebagai dampak negatif perubahan sosial dan budaya dalam suatu sistem. Salah satu bentuk penyimpangan nilai-nilai masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan sosial adalah munculnya kesenjangan sosial. Kenyataan mengenai kesenjangan sosial dibuktikan melalui 7 teori pengaruh globalisasi, seperti teori kolonialisme, yang itu dimana adanya ketimpangan sosial antara kaum terjajah dan penjajah. Yang kedua, teori sistem dunia yang membagi negara menjadi 3 kelompok negara dunia. Yang ketiga, ada teori ketergantungan yang menyatakan bahwa keterbelakangan beberapa negara itu akibat dominasi negara yang lebih besar. Yang keempat, teori pendekatan struktural yang menyatakan bahwa ketergantungan dan kemiskinan di suatu negara diakibatkan oleh struktur dan sistem perdagangan internasional mereka. Yang kelima, teori fungsionalis yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan bergantung pada pengisian posisi penting yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keenam, ada teori konflik yang menyatakan bahwa akhir dari perbedaan kelas adalah adanya penindasan dan kondisi ketimpangan sosial di masyarakat. Dan yang ketujuh, teori pertumbuhan neoklasik yang beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada awal proses pembangunan akan mengarah pada kesenjangan pembangunan dan berakibat pada ketimpangan sosial. Dari 7 teori tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan sosial disebabkan oleh banyak faktor yang cakupannya memang luas hingga bisa terjadi di mana saja dari segi antar negara sampai antar individu. Maka dapat dikatakan bahwa kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang terjadi akibat ketidakseimbangan yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang cukup mencolok. Kesenjangan sosial disebabkan oleh berbagai masalah sosial seperti kondisi ekonomi, kesehatan, psikologis, pendidikan, hingga kebudayaan yang lahir dari persaingan individu di era yang globalisasi ini. Contoh kesenjangan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, penyakit fisik, hingga permasalahan di lingkungan keluarga. Pada video kali ini saya akan mengangkat kasus yang terjadi di suatu kawasan di kota saya yang terjadi hampir setiap hari. Saya akan menunjukkan bahwa dalam satu malam saja dapat terjadi beberapa masalah ketimpangan sosial yang dapat mudah dilihat oleh mata. Video ini diambil di kawasan wisata malam hari yang dimana sepanjang jalan diramaikan oleh para pedagang makanan ringan hingga berat, tradisional hingga modern. Hubungan yang dapat dilihat adalah anak-anak di bawah umur yang datang bersama orang tuanya untuk membeli jajanan, sementara ada sisi lain yaitu anak-anak yang datang ke kawasan yang sama tetapi untuk menjual dagangannya agar bisa membeli sebuah jajanan. Ada juga orang-orang dewasa yang datang dengan teman, pasangan, bahkan anaknya untuk membeli. Tapi di sisi lain ada juga orang dewasa yang datang untuk menjual. Beberapa berjalan sambil tertawa bersama, sementara di sisi lain ada pedagang yang duduk sendirian karena tidak ada pembeli yang datang. Ada pedagang yang menjual makanan western yang digandrungi oleh masyarakat, namun di sisi lain ada penjual kue tradisional yang dilalui begitu saja oleh banyak orang. Di keramaian orang-orang berjalan, ada juga beberapa yang hanya bisa duduk di atas beca menunggu orang yang membutuhkannya. Ada juga orang yang hanya mampu duduk di atas alas koran karena keterbatasan fisiknya.
Selain itu, tak jarang juga terjadi kehilangan atau pencopetan oleh orang-orang yang disebut kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, kesehatan, psikologis, dan pendidikan pada setiap orang itu berbeda. Satu hal yang mudah bagi kelompok A belum tentu terjangkau oleh kelompok B. Sampai kapan hal ini akan terus berjalan tergantung dari keberhasilan pemberdayaan sumber daya manusia, baik itu dari kualitas pendidikan, penciptaan peluang kerja, hingga pemerataan pembangunan di setiap daerah.